pergi ke pasar membeli tomat. Pilihlah tomat yang bulat-bulat. Jika teman-teman umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD TV. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan education Islamik yang terbaik. Nah, lihat bagaimana proses presentasi tugas-tugas kuliah mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Romianto, nomor induk mahasiswa 1214201970. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi dari mata kuliah Diagnosis Kesulitan Belajar yang diampu oleh dosen Dr. Iwan Agus Supriyono. Untuk itu, saya akan membahas tentang bab 12 dengan tema pengayaan belajar. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jika pendekatan pembelajarannya menarik dan terpusat pada siswa, maka motivasi dan perhatian siswa akan terbangkitkan sehingga akan terjadi pendekatan interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat. Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar interaksi, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sekarang kita akan membahas tentang pengayaan belajar. Apa itu pengayaan belajar? Menurut Masbur, pengayaan adalah memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Sedangkan menurut Tinan, pengayaan bertumpang tindih dengan akselerasi karena keduanya merupakan kesempatan mengembangkan bakat anak di luar jalur sekolah yang normal. Tapi program pengayaan ada sama dengan akselerasi belajar. Lebih tepatnya, program pengayaan membantu anak Anda menjelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan yang bisa mereka dapatkan di sekolah. Biasanya, sekolah mengadakan program pengayaan di dalam kurikulumnya, tapi Anda tidak mengenalnya sebagai program pengayaan. Mungkin Anda mendengar istilah perjalanan belajar atau disebut dengan study tour, ke teater dan tempat-tempat wisata bersejarah atau program pertukaran pelajar. Semua itu adalah bentuk program pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Oleh karena itu, program pengayaan dapat diartikan memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik dalam program pengayaan media belajar harus betul-betul disiapkan guru agar dapat memfasilitasi peserta didik dalam menguasai materi yang diberikan. Peserta didik yang sudah melampaui ketuntasan belajar, maka perlu diberikan tambahan pengetahuan dan atau pengalaman pembelajaran yang lebih dibanding mereka yang belum mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan. Dalam hal ini, guru mesti menyiapkan program pembelajaran pengayaan yang mendukung perkembangan peserta didik ke arah yang lebih baik agar pembelajaran pengayaan dapat bermakna bagi siswa. Maka perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagaimana dipaparkan oleh Khatina, yakni inovasi kegiatan yang memperkaya, memperkenalkan metodologi yang luas dan lebih kaya. Guru dituntut untuk berinovasi dengan tetap memperhatikan kekhasanan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik.
Pembelajaran pengayaan antara satu peserta didik dengan peserta didik lain bisa jadi berbeda, tergantung minat dan karakteristik peserta didik tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan pengayaan belajar. Apa saja sih jenis-jenis kegiatan pengayaan belajar? Jadi, dalam membantu siswa memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, guru dapat merancang berbagai kegiatan yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk belajar. Menurut Guske, kegiatan pengayaan biasanya bersifat belajar mandiri. Kegiatan pengayaan lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan kegiatan remedial. Yang penting kegiatan pengayaan hendaklah merupakan kegiatan yang menyenangkan dan merangsang kreativitas siswa. Banyak jenis kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam mengembangkan potensi siswa dengan memanfaatkan waktu yang dimiliki siswa kelompok cepat. Beberapa di antaranya antara lain: 1. Tutor sebaya. Kegiatan tutor sebaya selain dapat digunakan dalam kegiatan remedial juga sangat efektif untuk kegiatan pengayaan. Membantu siswa lain memahami materi pelajaran dapat merupakan kegiatan penambahan wawasan pengetahuan siswa. Ketika siswa diminta untuk menjelaskan konsep atau ide kepada teman sekelasnya, mereka akan berusaha mencari cara yang terbaik sehingga temannya dapat memahami penjelasannya. Yang kedua, mengembangkan latihan. Di samping memberikan tutorial kepada temannya, siswa kelompok cepat dapat juga diminta untuk mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang lambat sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran matematika, siswa yang cepat dalam belajar dapat diminta untuk membuat soal-soal latihan untuk dikerjakan oleh teman-temannya. Soal-soal yang dikembangkan tersebut harus disertai dengan kunci jawaban. Dengan demikian, pelaksanaan tugas itu menuntut kemampuan kognitif tingkat tinggi karena untuk mampu membuat soal latihan, mereka harus menguasai konsep dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan materi yang dipelajari merupakan sesuatu yang menarik bagi siswa kelompok cepat. Hasil karya tersebut dapat berupa model, permainan, atau karya tulis yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keempat, melakukan proyek. Salah satu kegiatan pengayaan yang paling menyenangkan bagi siswa kelompok cepat adalah mendapat kesempatan untuk terlibat dalam suatu proyek khusus atau mempersiapkan suatu laporan khusus. Perhatikan bahwa dalam memberikan tugas kepada siswa dalam melakukan suatu proyek atau laporan adalah kegiatan yang harus dilakukan siswa tersebut merupakan kegiatan yang menyenangkan dan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Melalui kegiatan ini, motivasi belajar siswa akan meningkat. Dan yang terakhir, memberikan permainan, masalah, atau kompetisi antar siswa. Siswa kelompok cepat biasanya tertantang untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengayaan, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk memancarkan suatu masalah atau permainan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Di samping mereka berusaha untuk memecahkan suatu masalah atau permainan yang diberikan melalui kegiatan ini, mereka juga akan belajar satu sama lain dengan membandingkan strategi atau teknik yang mereka pergunakan dalam memecahkan permasalahan atau permainan.